Salam sejahtera bagimu, amang-inang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya, dan kami boleh juga menyenangkan Tuhan, dan kami disukacitakan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman kehidupan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu mendengar sebuah proses persiapan anak lahir? Di mana sebelum dia lahir, anak yang dalam kandungan itu, orang tuanya sudah membelikannya pakaian, tempat tidur, bahkan alat-alat atau perlengkapan yang dia butuhkan. Dia belum lahir, dia belum membuat orang tuanya bahagia, dia belum berlaku baik, dan dia juga belum melakukan apa-apa untuk keluarga itu. Tapi persiapannya dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa orang tuanya melakukan itu? Tentu karena orang tuanya mau dan suka. Bukan karena anak yang melakukannya dan membuat orang tuanya untuk merespon perlakuan baiknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bertemu dengan firman Tuhan di mana Paulus berada dalam penjara. Paulus tahu benar bagaimana kondisi di penjara. Ruang geraknya terbatas, jiwanya mungkin tertekan, tapi yang dia tahu bahwa Tuhan tak pernah gagal untuk menyelamatkannya. Ia tahu bagaimana iman itu tidak dibatasi oleh kondisi apapun. Iman tidak membatasi bagaimana orang menghadapi pergumulan dan melupakan sukacitanya. Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap percaya dan mengenal bahwa pilihan orang untuk mengenal Tuhan adalah pilihan yang mengatakan bahwa keselamatan bukan kebetulan. Tapi keselamatan adalah sebuah kekuatan besar untuk ia mampu melewati pergumulan apapun. Saat itu jemaat Efesus yang berada dalam konteks modern, mereka berada di daerah pelabuhan yang boleh dikatakan cukup besar, dan orang-orang yang memiliki keagamaan yang berbeda-beda. Dan disitulah Paulus menegaskan identitasnya, bahwa kita milik Allah dan dipilih secara langsung. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengenal ada 3 hal yang Paulus ingin katakan. Yang pertama, pilihan kita adalah pilihan yang melampaui waktu. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada, ternyata Tuhan sudah merancang semuanya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum alam diciptakan, sebelum bintang-bintang diletakkan di langit, Allah melakukan itu dan mengatakan kepada kita, pilihan kita tidak tergantung pada pergumulan hari ini, tapi kepada Tuhan yang telah memilihmu. Inilah yang menjadi ajakan Paulus kepada jemaat saat itu dan aku dan kamu. Lihatlah keberadaanmu hari ini adalah pilihan Tuhan
dan mampukan dirimu untuk mengatakan, Tuhanlah yang melampaui waktu dan kondisi itu. Yang kedua, dia katakan kepada kita, ada pilihan yang harus kita lakukan terhadap pilihan Tuhan yang disebut dengan kekudusan. Pilihan kita bukan untuk menjadi orang yang suci, tapi memampukan kita untuk hidup terpisah bukan dari dunia, tapi terpisah dari terkontaminasi. Terkontaminasi dari bisingnya dunia ini. Kita mungkin boleh salah, tapi permata yang baik tidak akan mengubah bentuk dan kadarnya dikala dia berada di sekitar yang bukan permata. Permata yang baik mampu memancarkan kasihnya. Di saat Paulus sedang tertekan, dia katakan, pujilah Tuhan. Di saat itu dia katakan, bersukacitalah. Di saat kamu dan aku sedang tertekan, belajarlah untuk mengatakan imanmu, bersukacitalah, karena ada Tuhan yang telah memilih. Yang terakhir, dia mengajak kita untuk mengenal identitas sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi di saat itu Kristus telah menentukan pilihannya untuk mengatakan kepadamu dan aku, di saat kita disebut anak raja dalam konteks orang Batak, dan berlakulah sebagai anak raja, kitalah orang yang diadop menjadi anak raja itu. Anak Tuhan yang bersuka cita karena ada raja yang telah menarik kita, memanggil kita. Dan lagi-lagi kita katakan, aku bersyukur karena aku dipilih Tuhan hari ini. Amanginang yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Kita tahu bahwa pergumulan kita tidak akan pernah selesai. Tapi satu kepastian, Tuhan sedang dan sudah mempersiapkan semuanya. Dia mempersiapkan kamar untuk si anak. Dia mempersiapkan keamanan untuk kehangatan si anak. Bahkan menjaga kesehatan si ibu untuk anaknya boleh bertumbuh. Diajar dengan bagaimana orang yang penuh dengan kasih. Dan Allah melakukan itu sebelum dunia ini menyentuhnya dan membuatnya mengenal apa dan sebagaimana dunia yang kita pandang setiap harinya. Saya boleh mengajakmu untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini dengan mengatakan, berhenti meragukan kasih Tuhan. Berhentilah untuk melupakan cinta kasih Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Berhentilah untuk melihat ke belakang dan ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Yang kedua, hiduplah dengan status orang yang dipilih. Orang yang dipilih tentu memiliki keistimewaan. Berlakulah dan katakanlah syukur kepada Tuhan yang telah memilih kita. Yang terakhir, jadilah orang yang mengenal anugerah itu dan berbagi anugerah. Orang yang pernah ditolong tentu jauh lebih merasa terhormat karena dia pernah ditolong dan membuatnya semakin bertahan untuk hidup. Sebagai penutup saya ingin katakan, jika Allah sudah memilih dan mengasihi kita jauh sebelum kita melakukan apapun bagi Tuhan, masihkah kita ragu untuk mempercayakan seluruh hari-hari dan masuk ke dalam rencana Tuhan sampai masa depan yang kamu inginkan, bahkan Allah perkenankan terjadi dalam kehidupan? Selamat beraktivitas Amanginang. Selamat bersyukur atas pilihan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk mengenal identitas kami sesungguhnya. Kami boleh bergumul dalam kondisi apapun. Tapi firman-Mu selalu mengingatkan kami adalah orang pilihan yang Tuhan telah persiapkan untuk masa depan yang penuh harapan.
Tuhan juga telah persiapkan kami untuk menggapai masa depan secara khusus tahun 2026. Dan Tuhan yang tolong. Tolonglah kami untuk mampu bertahan dan sedikit demi sedikit maju di kala badai itu datang. Dan kami percaya, lagi-lagi Tuhan akan menolong kami. Dan kami mampu memuliakan Tuhan sebagaimana Tuhan yang menginginkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan membuat kami bersuka cita untuk menjalani hari-hari kami dengan kepastian Tuhan telah memilih kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu senantiasa. Amin.